Penyerangan Pearl Harbor. Serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941 yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.403 korban meninggal dan 1.178 korban luka. Dengan kisah penyerangan yang memilukan tersebut diciptakan menjadi film yang berjudul Pearl Harbor, dan berikut inilah review kami. Kalian nonton film ini nggak? Udah. Kalian nonton nggak ini? Nonton. Menurut kalian rating berapa yang cocok untuk film ini? 8/10. Kalau kalian? 7/8. Ya. 7,8. Ya, 7,8. Sama sih, aku juga 7 gitu, tapi 7,5 deh. Karena kayak nggak nyambung gitu masalah percintaan dengan sejarah. Oh iya, aku setuju sih. Aku juga setuju. Kayak nggak nyambung gitu kan? Terus kayak banyak adegan Itunya terlalu berlebihan kan? Nggak ada sejarah-sejarah yang sedikit aja benar. Ya kayak 40% tuh sejarah, 60%-nya lagi percintaan. Terus kayak percintaannya tuh gak jelas, cinta segitiga gitu. Tapi enaknya itu yang pas sejarahnya itu emang menjelaskan kayak kenapa Jepang itu bisa balas dendam sama Amerika sih. Iya. Menurut kalian kenapa? Kenapa bisa Jepang itu balas dendam ke Amerika? Marah ke Amerika? Mungkin karena kan waktu ada cerita kalau ada sejarah tuh Jepang itu ngelawan Rusia, terus Rusia itu kalah gitu. Jadi Jepang ini merasa dia itu udah hebat gitu. Jadi dia pengen menguasai wilayah-wilayah lain gitu. Jadi dia mau menguasai wilayah lain. Terus kayak Amerika ini nggak terima mungkin. Terus kayak pasok minyak buminya diberhentikan sama Amerika ke Jepang. Jadi Jepang cari daerah lain yang bisa jadi pemasok minyak bumi untuk di negara dia gitu. Tapi itu sih jahatnya Washington itu sama warga Amerika Serikat itu sendiri tuh kayak warga Amerika Serikat itu aja nggak tahu kalau mereka itu lagi bermasalah sama Jepang. Jadi kayak mereka kena imbasnya gitu. Itulah jahatnya dari Washington tadi. Kalau menurut kalian kayak mana filmnya? Aku kurang suka kali kan, apalagi kan Jepang itu kayak terlihat mengecut gitu loh. Kenapa orang itu menyerang harus di hari Minggu, harus orang itu di waktu istirahat. Kasian loh, orang itu lagi istirahat dan kapal tiba-tiba dijatuhin bom dari atas. Iya, secara mendadak nggak sih? Tapi pintarnya ya itu orang itu kayak pelan-pelan tahu strateginya pas gitu. Tapi kan akhirnya kan orang itu juga kalah. Karena bom granat dari pihak. Tapi kayaknya itu masih setengah alur, belum sampai memang Jepang benar-benar kalah itu. Iya. Masih cuma sampai kejadiannya mati aja. Cuma strateginya itu bagus sih, kayak mereka tuh nggak menyerang dari sisi pinggir-pinggiran Amerika Serikatnya tuh, mereka Langsung ke tengah, intinya, langsung terbang. Kan itu kan orang tuh lagi istirahat sih, kayak belum ada persiapan apa-apapun. Jadi kayak orang tuh ya udah. Nah ada yang mati juga. Nah itulah taktiknya. Jadi kayak mereka tuh nyerangnya tuh nggak jatuhkan bom dari atas dulu. Mereka tuh langsung kayak dari perairan gitu. Perairan kayak gini jatuhin bom gitu. Biar nanti ledaknya dari bawah. Itulah mereka hebatnya tuh, kayak berpikirnya kayak gitu. Kalau menurut Naila? Nggak tahu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Cuman ya gitu aja. Mereka sebenarnya udah sadar. Tapi dari perang itu juga ada kan cinta segitiga dari di situ kan dua orang tuh persahabatan kan. Habis itu orang itu si Rev itu pacaran sama si Evelyn di situ. Ya, tapi kayak orang tuh bisa berpikir ya kalau si Denny itu udah benar-benar mati gitu ya. Karena kan Bukan Denny, Rev. Oh, rapnya. Karena kan kehilangan jejak nggak sih, jadi kan tenggelam masuk. Iya dikira kan Jadi kan udah meninggal. Iya. Tapi masih hidup. Ya aku kan nggak percaya kalau dia itu masih hidup. Kira dia tuh udah mati. Iya, plot twistnya itu yang itu. Iya. Tapi kan pas dia balik ke
ke Hawaii itu pas dia cerita sama si Evelyn kan dia bilang kalau misalnya dia itu ditemuin sama nelayan dari Prancis, terus dia tinggal beberapa lama gitu di Prancis itu, baru balik lagi ke Hawaii. Makanya tuh orang itu nggak tahu ya kalau kabarnya ini tiba-tiba aja dia muncul gitu. Tapi kayaknya strategis dari orang Jepang nih kan, mereka tuh sengaja nyerang harbor itu gara-gara di armada itu di situ masih ada banyak militer sama militer yang baru-baru gitu loh yang masih dalam pengajaran. Kayak mereka tuh serangannya serang tiba-tiba biar kayak semua habis, nggak ada lagi gitu. Padahal memang masih ada, cuman yang masih baru-baru belajar gitu. Sampai kayak persediaan obat orang itu juga habis, terus tewas 3.000 orang. Yang tenggelam juga banyak, hampir ada 1.177 orang. Jadi kayak di sisi sedikit jadi tentara ya. Tapi kebanyakan dari itu kayaknya bunuh diri sih, kayak nggak kena dampak serangan, bunuh diri. Kita bisa lihat itu loh dari yang kayak orang yang terjebak di dalam kapal itu harusnya masih bisa selamat, cuma langsung bunuh diri aja gitu, kayak langsung menyerah dia. Kayak mana mau keluar, orang pun tertutup semua. itu kan dia mau diselamatin itu pakai alat, cuman gara-gara memang alatnya berat ya dia kayak udah pasrah aja lah, ya udah biarin airnya masuk gitu, dia kayak nggak mau gini lagi ke atas, sudah lelah Dia nyerah, aja. langsung nyerah dia. Tangannya di situ aku juga kayak sedih kali nengoknya loh. Mau nangis aku nengok di situ. Yang sedihnya itu bukan gara-gara kisah percintaan, Ya, gara-gara kisah persahabatan sama perangnya aja sebenarnya. Iya, itu juga. Tapi apa kayak gimana ya, pas Jepang melawan Amerika Serikat itu emang enak, Seru. banget, seru. Tapi pas Amerika serang balik nggak terlalu expect gitu, kayak Serem biasa aja gitu. tapi kalau yang pas Jepang nyerang itu baru situlah bagusnya. Tapi itulah mereka tuh sok kuat, sok percaya diri, kayak pecundang pakai cara-cara yang sama kayak orang itu ngelawan Rusia ya tadi. Tapi kan persahabatan orang tuh kayak kuat kali kan, meskipun udah Iya, bisa meskipun udah bisa masih ya itu nggak berpisah orang itu, masih tetap apa saling mengadu, masih melawan. akur, Iya. kayak biasanya. Padahal kan aslinya kan udah Kalau aku kayak gitu jauhi aja sih. Terus kayak si Rev ini mau bertanggung jawab atas anaknya yang Iya. dibuat sama si Denny tadi, keren sih. Seru. Itu aja. Terus Iya. terus gimana tanggapan kalian soal yang kan ada itu orang Amerika kulit hitam? Nah, itu iya. menurut kalian gimana? Aku sih selalu kalah sama dia. Kayak keren banget sih itu film itu, kayak dia dari cara menembak, tapi dia untuk menyelamatkan apanya itu kaptennya kalau nggak salah ya. Jenderalnya iya, ditembaknya aja itu para pesawat Jepang itu. Dia kan kena ya. Kena satu kena ada. Terus dia kayak dihargai gitu lah sama orang lain. Iya. Kayaknya bisa jadi permulaan bagi dia sendiri kalau orang hitam itu nggak serendah yang dipikirkan orang kulit putih. Iya. Karena memang kayaknya pas zaman-zaman waktu itu kan masih ada tuh sejarah di mana orang negroid itu dijadikan budak sama orang kulit putih. Makanya kayak dia mau ikut militer malah dijadiin coach, bukan dijadikan sebagai penembak.